Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, para mahasiswa dan para penonton sekalian. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi di pengantar lingkungan bahasa dengan judul aspek sosiokultural kearifan lokal masyarakat pada lingkungan lahan basah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Syadiki, salah satu pengajar di Universitas Ilmu Mangkurat. Baik, kita berbicara tentang sosiokultural terlebih dahulu, ya. Sosiokultural itu dapat diartikan sebagai gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, alat yang memberikan ciri pada sekelompok orang pada lingkungan atau waktu tertentu, ya. Semisalnya kita bicara tentang lingkungan lahan basah, berarti itu berkaitan dengan segala bentuk gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat pada masyarakat yang tinggal di lingkungan lahan basah, ya. Yang mana itu akan menciri atau memiliki ciri khas yang berbeda dengan di lingkungan lainnya. Sosiokultural itu berfungsi untuk mengatur tingkah laku dan sensitivitas terhadap statusnya. Ketika seseorang menjadi bagian dari lingkungan dan kehidupan sosialnya juga berkaitan dengan lingkungan tersebut, maka tingkah laku yang dimunculkan dan juga sensitivitas terhadap status dia di lingkungan tersebut itu akan ditentukan oleh sosiokultural, ya. Jadi berfungsi sosiokultural tersebut untuk mengatur tingkah laku mereka. Semisalnya kita bicara di lingkungan lahan basah, ya. Mungkin seseorang yang tinggal di lingkungan basah, misalnya lahan gambut, ya, punya kebiasaan menangkap ikan. Nah, bagaimana cara menangkap ikan di lingkungan lahan gambut, itu pasti berbeda dengan orang yang tinggal misalnya di perairan sungai, misalnya begitu, ya. Nah, perbedaan itu yang nanti berkaitan dengan sosiokultural, ya. Berarti berkaitan dengan alat juga, ya. Nah, itu contohnya. Ketika kita bicara tentang sosiokultural itu ada beberapa kriterianya. Yang pertama adalah nilai kesehatan. Adanya kesediaan obat alami, udara bersih, air, tanah, dan ruang untuk rekreasi yang dapat menimbulkan efek terapeutik pada kesejahteraan fisik dan mental. Nah, pada contoh ini misalnya memanfaatkan sosioekonomi yang dapat mengurangi biaya kesehatannya. Kita mungkin bicara contoh ini bisa bicara tentang bagaimana alam di lingkungan lahan basah itu menyediakan berbagai obat, ya, ya. Jadi sifatnya mungkin bisa disebut etnomedicine atau berkaitan dengan alam, ya, yang mana itu bisa digunakan untuk kesembuhan misalnya, ya. Nah, itu bisa kita contohkan sebagai sosiokultural yang berkaitan dengan nilai kesehatan. Kemudian juga nilai kemudahan. Jadi pentingnya kondisi alam sebagai bagian dari pengembangan kognitif, relaksasi mental, dan inspirasi artistik serta rekreasi. Nah, pada contoh ini berarti tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, ya. Ya, misalnya kebutuhan primer yang paling dasar itu misalnya untuk makanan, ya. Nah, alam tentu menyediakan keindahan. Nah, keindahan itu yang dapat membuat orang bisa mengembangkan kognitif mereka, ya, pemikiran mereka, ya, kreativitas mereka, dan juga tentu untuk relaksasi, ya. Ya, secara sederhana mungkin rekreasi juga bisa disebut, ya, untuk menurunkan, ya, misalnya kondisi mental yang buruk, ya, atau misalnya keadaan yang tertekan, misalnya begitu yang paling sederhana, ya. Nah, itu contoh dari nilai kemudahan. Kemudian nomor 3 yakni nilai warisan. Kelekatan nilai emosional dari lingkungan alam terhadap sejarah dan identitas budaya. Jadi, orang-orang yang tinggal di lingkungan tertentu itu tidak bisa lepas, ya, karena sifatnya itu ada warisan, ya. Nah, di sana mungkin ada tempat bersejarah yang bisa menceritakan sejarah bagaimana masyarakat itu muncul, ya, dan membentuk kehidupan mereka sendiri sampai membentuk tradisi budaya mereka sendiri. Sebagai contoh, misalnya orang-orang yang tinggal di perairan sungai, ya, mungkin dulu kita ketahui misalnya di Banjarmasin itu yang namanya Kerajaan Banjar pertama kali muncul kan di persimpangan atau pertemuan dari berbagai sungai, ya, yang mana di sana berarti kehidupan mereka tidak bisa jauh dari sungai. Ya, misalnya transportasi sungai yang digunakan. Sampai sekarang akhirnya bisa berlangsung. Yang keempat adalah nilai spiritualitas. Nah, masyarakat adat biasanya memiliki ikatan spiritual terkait dengan alam. Nah, tentu kita harus memaknai juga bahwa spiritualitas tidak hanya berkaitan dengan Tuhan, ya,
atau Maha Pencipta misalnya, tapi juga berkaitan dengan alam. Dan biasanya juga dengan adanya alam tersebut, upacara adat dan ritual itu bisa menjadi simbol yang sakral ya, religius dan spiritual ya. Jadi orang-orang yang tinggal di lingkungan tertentu itu ya akan nanti mungkin misalnya kita ambil contoh tempat ibadah saja ya. Kita ambil contoh lebih spesifik lagi di Banjar ya. Di Banjar mungkin daerah sungai misalnya. Itu tempat ibadah ya harus mempunyai pondasi yang bagus ya. Karena tempatnya dibangun persis di pinggir sungai misalnya. Pondasinya kan harus bersesuai dengan kondisi alam. Nah, termasuk juga ritual-ritual alam yang berkaitan dengan kondisi alam tersebut. Yang kelima adalah nilai keberadaan. Nilai yang sifatnya tidak berwujud ya, intrinsik dan etis atau hormat terhadap alam, berasal dari tanggung jawab untuk generasi mendatang dan makhluk lainnya. Contohnya adalah orang berusaha untuk melindungi keberadaan alam ya, yang dilakukan secara sukarela untuk bisa lestari misalnya alamnya. Nah, ini adalah contoh dari nilai keberadaan. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang contoh kearifan lokal pada lingkungan basah, kita harus juga memahami tentang kriteria ekologi dari sebuah wilayah. Ada 6 aspek ekologi yang dapat menjelaskan model alam dari sebuah wilayah. Yang pertama adalah kealamiahan atau kealamian ya, atau integritas dan keterwakilan ya. Tingkat kehadiran fisik manusia yang menyebabkan gangguan fisik dan kimia dan atau biologis itu bisa berkaitan dengan kriteria ekologis dari sebuah wilayah ya. Ya kita tentu mengetahui bahwa kondisi rusaknya air misalnya ya, itu tentu berkaitan dengan tingkat kehadiran fisik manusia. Ya kalau misalnya di sebuah lingkungan lahan basah yang sangat alamiah, tidak ada manusia yang tinggal di sana, ya tentu itu akan berkaitan dengan tingkat kealamiahan dari lingkungan lahan basah tersebut ya. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati. Ini bisa menyangkut tentang keanekaragaman ekosistem, spesies atau dan genetik ya. Jadi terdapat daftar lengkap hewan, tumbuhan, dan organisme lain di lingkungan tersebut ya. Contohnya misalnya jumlah spesies itu dibagi luas permukaan atau jumlah ekosistem sesuai dengan luas geografis wilayah. Ya, ini pasti kita bisa lihat bagaimana misalnya ekosistem di lingkungan lahan basah itu kita bisa petakan ya, dan kita bisa melihat bagaimana susunan komposisi dari lingkungan tersebut. Yang ketiga adalah keunikan atau langka ya. Kelangkaan atau endemik dari level spesies dari skala lokal, nasional hingga global. Ya, kita tentu mengetahui ya bahwa di sebuah lingkungan tertentu itu mungkin adanya keterancaman baik segi misalnya kehidupan atau juga tentu lingkungan ya, yang itu biasanya dapat menyebabkan spesies itu bisa menjadi endemik ya, karena luas permukaan yang tersisa itu makin menipis. Misalnya lahan basah, semakin banyak pembangunan dan makin banyak manusia di sana, ya berarti spesies makhluk hidup lain selain manusia itu akan terusir dan juga mungkin akan menghilang pelan-pelan. Yang keempat adalah kerentanan atau gampang rusak. Jadi kita harus mengetahui bahwa ekologi itu sangat, terutama ekosistem itu sangat rentan ya. Dan kalau ada manusia ya artinya tentu akan menyebabkan misalnya ekosistem itu punah ya tentunya ya, lama kelamaan akan punah gitu. Jadi ada dua sifat manusia yakni resisten menolak dan juga ketahanan atau menyerap ekosistem ya. Ya kita bisa menggunakan ekosistem dengan baik atau juga dia bisa menolak ya. Baik, yang kelima adalah nilai lingkungan hidup. Jadi pentingnya pemeliharaan proses ekologi yang esensial dan sistem pendukung menopang kehidupan. Contohnya adalah kita menjaga lapisan ozon misalnya untuk tetap bisa hidup dengan baik ya. Kemudian pengaturan iklim, keragaman genetik, lahan basah tentunya lebih banyak mempunyai faktor penyangga ya dalam bentuk kehidupan dibandingkan misalnya lahan yang gersang. Atau misalnya kita bandingkan lahan gambut, lahan yang tentu lahan basah ya, itu dibandingkan dengan lingkungan yang gersang, itu tentu akan mempunyai banyak faktor penyangga yang bisa membuat lingkungan tersebut menjadi lebih banyak manfaatnya dan ekosistemnya mungkin makin beragam ya.
Baik, yang keenam adalah terbarukan. Kemungkinan pembaruan atau pemulihan ekosistem dengan bantuan manusia. Jadi idealnya yang sebenarnya kalau ekosistem itu digunakan sebagai sumber daya alam gitu untuk manusia, ya harusnya kurang dari 50% dari produktivitas dasar spesies atau ekosistemnya. Contohnya misalnya kita menggunakan kayu ya, kayu di sebuah lingkungan alam. Nah, itu kan untuk ya tentu untuk kebutuhan manusia ya. Nah, jadi untuk agar tetap ada proses pembaruan ya, jadi ekosistemnya masih terus terjaga dengan baik, ya harus digunakan dari kurang 50%. Gitu. Dan kita tentunya berharap ya, alam itu digunakan se-efisien mungkin atau bahkan kita jaga dengan baik ya. Setelah digunakan ya dilestarikan kembali gitu. Nah, itu yang terbaik tentunya. Nah, kemudian juga ada kondisi sosiokultural yang tentu juga berkaitan dengan kondisi ekologi ya, ekologi dari sebuah ekosistem. Yang mana ini nanti akan membuat masyarakat menghasilkan kearifan lokal yang khas. Jadi, saya ingin menjelaskan di sini bahwa kondisi sosiokultural, kondisi ekologis itu nanti akan membentuk bentuk kearifan lokal yang khas. Nah, saya mengutip dari artikel dari Prof. Gusti Muhammad Hatta ya pada tahun 2016 bahwa fungsi kearifan lokal itu ada beberapa. Yang pertama adalah dasar kemandirian dan keswadayaan masyarakat ya. Ya dengan adanya kearifan lokal, mereka dapat berdaya gitu untuk memanfaatkan ya bagaimana budaya, sosiokultural dan juga kondisi ekologis. Yang kedua adalah memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan. Pemberdayaan yang terbaik itu adalah melibatkan langsung masyarakat sebagai aktor perubahannya. Kemudian menjamin daya hidup dan keberlanjutan. Dengan adanya kearifan lokal, ya tentu cara kita hidup itu tentu akan terus terjamin ya dan berlanjut gitu di kehidupan-kehidupan yang seterusnya. Mendorong penggunaan teknologi tepat guna. Nah, ini tentunya berkaitan dengan misalnya alam ya, lingkungan lahan basah itu cara menangkap ikan itu misalnya menggunakan teknologi yang seperti apa yang tepat gitu. Yang berikutnya adalah menjamin pendekatan efektif dari segi biaya. Nah, karena kita tahu ya bagaimana kondisi alam, maka tentunya untuk memperoleh manfaat dari alam tersebut, ya kita kan bisa menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu yang lebih efektif gitu. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan untuk memahami dan memfasilitasi perancangan pendekatan pembangunan yang sesuai. Nah, ini tentunya kita memahami bahwa di sebuah lingkungan ekologi tertentu, dengan budaya tertentu, ya tentu akan membutuhkan perancangan yang matang untuk pembangunan gitu ya. Nah, kearifan lokal sendiri itu dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas dilakukan oleh masyarakat lokal untuk menjawab permasalahan tertentu ya. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bisa disebut juga sebagai local wisdom atau local knowledge ya. Berbagai strategi dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjaga kebudayaannya. Nah, ini ada disebut sebagai juga kearifan lokal. Nah, atau kalau saya mengutip dari Prof. Hatta ya, bahwa kearifan lokal merupakan hasil akumulasi pengetahuan berdasarkan pengamatan, pengalaman masyarakat di dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan bisa mencakup generasi yang berbeda. Nah, dalam hal ini berarti ada ciri khas pemanfaatan lingkungan yang mana itu berdasarkan pada kearifan lokal. Dari mana kearifan lokal muncul? Ya dari sistem budaya ya, sistem sosio-kultural yang ada di masyarakat tersebut. Yang mana sistem kultural itu juga berkaitan dengan sistem ekosistem yang ada di sana. Nah, jadi kita mungkin minggu lalu sudah belajar bagaimana sistem sosial ya, sistem ekologi ya. Nah, itu kan atau ekosistem ya, itu membentuk bagaimana masyarakat itu dapat pengetahuan ya atau cara pandang hidup ya yang dia gunakan untuk bisa memanfaatkan lingkungan tersebut ya. Nah, kita memberikan contoh beberapa kearifan lokal di lahan gambut. Misalnya adalah masyarakat di Kalimantan Selatan itu bisa memanfaatkan lahan gambut atau lahan basah ya misalnya dengan cara menggunakan teknik pengaturan air ya.
Karena kan lingkungan lahan gambut itu bisa sampai ke setinggi badan ya, kedalaman airnya gitu. Nah, untuk itu orang bisa menggunakan cara membuat parit-parit ya agar kawasan lahan basah gambut itu bisa dioptimalkan untuk proses untuk potensi pertanian misalnya. Atau bisa perikanan juga ya. Perikanan juga bisa. Atau bisa juga dengan perkebunan. Baik misalnya dengan menggunakan sistem handil atau sistem garpu. Kalau handil ini cukup ini ya, cukup lokal banget ya, lokal Banjar banget ya. Jadi contoh handil itu seperti ini ya. Jadi ada sungai, kemudian ada tabat itu ya untuk perairannya ya. Nanti di area tanaman itu nanti dibuatlah parit-parit kecil ya. Contoh tadi seperti gambar ini parit-parit kecilnya. Atau parit cacing bisa disebut juga begitu ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi sungai dibikin tabat untuk bisa mengairi sebuah lahan pertanian misalnya. Nah, ini contoh ya. Contoh yang berikutnya tadi seperti sistem garpu ya. Ini ditemukan oleh UGM ya. Ini contohnya sistem garpu, ya, gambarnya seperti garpu ya. Jadi garpu, ya, jadi ada tiga garis di sini ya. Dan ini aja tabat utamanya atau pintu air lah ibaratnya ya, pintu air ya. Nah, ini contohnya ya. Contoh bagaimana pemanfaatan lingkungan lahan basah menggunakan kearifan lokal yang ada di masyarakat tersebut ya. Contoh lain misalnya ya dalam hal kesehatan misalnya ya, kita bisa menggunakan kelakai, ini contoh kelakai itu untuk anemia, demam, dan penyakit kulit. Dan kelakai ini kan khas ada lingkungan lahan basah ya. Memanfaatkan tanda alam untuk kegiatan tertentu, misalnya kita lihat bintang ya, rasi bintang untuk bisa bercocok tanam misalnya. Jadi kapan kita bisa bertani, karena kan kita harus melihat bagaimana cuaca atau iklim setempat ya. Atau kita bisa memanfaatkan juga misalnya kalau kita pengen tahu apakah sudah mulai masa pertanian, ya kita lihat misalnya makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitar sana. Apakah ada bekicot bertelur, atau kodok mulai bertelur dan berbunyi, nah itu berarti tanda-tanda mungkin akan ada cuaca atau iklim atau musim yang mendukung pertanian misalnya. Contoh lainnya misalnya di daerah pinggir sungai atau orang-orang yang tinggal di lahan basah ya, itu kan rumahnya harus bersifat pondasi panggung ya. Agar kalau misalnya airnya berlimpah dan terjadi banjir itu tidak menghambat aktivitas masyarakat yang tinggal di sana ya. Nah, ini contohnya. Nah, tentu Bapak Ibu atau misalnya teman-teman mahasiswa yang mendengarkan video ini mungkin pernah juga melihat kearifan lokal lain pada lingkungan lahan basah. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, apa contoh lain yang Anda ketahui? Nah, untuk itu mungkin kita bisa berdiskusi melalui kolom komentar di video ini atau bisa langsung nanti melalui pertemuan dengan saya. Jika ada pertanyaan lainnya boleh disampaikan melalui kolom komentar atau melalui kontak saya. Mungkin demikian presentasi yang saya sampaikan. Berikut sumber referensi yang saya gunakan. Terima kasih, selamat belajar. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.